Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam Indonesia inklusif. Nama saya Abdul Majid. Saya di sini sebagai project leader dari The Link. The Link ini adalah salah satu program yang masuk 25 besar dari Alumni Grant Scheme atau AGS 2022 putaran kedua. Jadi program ini adalah skema hibah dari pemerintah Australia yang diberikan kepada seluruh alumni dari Australia. Kebetulan program The Link ini mengangkat spirit memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dan keluarganya. Pada hari ini di tanggal 12 November 2022, The Project The Link memasuki tahapan pertama, yaitu melakukan kegiatan focus group discussion, di mana dalam focus group discussion ini The Link Project mengundang stakeholder atau mitra-mitra yang strategis yang nantinya akan bekerja sama dengan program kita. Di antaranya ada Lira Jawa Timur, kemudian ada Yayasan Bakti Kinasi Mandiri atau Rumah Batik Kinasi dari Kabupaten Blitar, ada Yayasan Ananda Mutiara Indonesia atau YAMI. Jadi mereka ini memberdayakan anak-anak dengan berkebutuhan khusus dan juga ibu-ibunya. Terus mitra yang berikutnya yaitu dari Salon Martin, ya kan. Salon Martin ini juga nanti akan memberikan pelatihan memangkas rambut bagi ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Tentunya juga kita akan mengundang calon-calon investor baik dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintahan, swasta, BUMN dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kolaborasi yang cukup baik dan harapannya ini bisa menjadi kerjasama yang strategis dan berkelanjutan untuk memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dan keluarganya khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Jadi itu sekilas fokus group discussion. Jadi setelah fokus group discussion nanti The Link Project akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya ada workshop dan orientation. Kita juga akan mengundang beberapa perwakilan organisasi penyandang disabilitas, sekaligus di acara itu nanti kita akan grand launching The Link program dengan mengundang juga stakeholder terkait. Setelah workshop, tahapan berikutnya yaitu incubation atau inkubasi. Jadi kita akan mengundang 20 penyandang disabilitas atau keluarganya untuk mengikuti dan mereka harus mengikuti atau memilih 2 pelatihan yang sudah kita sediakan. Yang pertama yaitu pelatihan membatik dengan metode ciprat, nanti yang akan digawangi oleh kawan-kawan dari Batik Rumah Kinasi. Kemudian pelatihan yang kedua yaitu memangkas rambut atau barbershop untuk ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dan digawangi oleh YAMI dan Salon Martin Surabaya. Jadi itu setelah inkubasi mereka juga akan diundang kembali pada kegiatan showcasing dan matchmaking bisnis. Jadi di forum ini kemudian mereka akan men-challenge skill atau men-show up skill yang mereka miliki di hadapan investor. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan bentuk kerjasama. Syukur-syukur ada investor atau pihak perbankan yang bisa memberikan pendanaan untuk kegiatan UMKM khususnya di bidang batik ciprat dan produk lainnya, produk turunannya, dan juga barbershop untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu tahapan utama dari The Link Project, dan semoga di acara hari ini yang kita awali dengan fokus group discussion bisa memberikan satu kebaikan, penyatuan visi dan misi untuk kelancaran proyek kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Di Cahyono selaku founder dari Yayasan Bakti Kinasih Mandiri atau Rumah Kinasih.
Dalam hal ini kami berkolaborasi dengan Lira dan Deling untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan kewirausahaan inklusif, melakukan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa mandiri secara sosial maupun mandiri secara ekonomi. Harapan kami dengan kegiatan ini kita bisa terus berkarya, kita terus menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk teman-teman penyandang disabilitas yang merupakan mereka adalah saudara-saudara kita yang memerlukan akses dan kesempatan yang sama. Terima kasih Deling, terima kasih Lira Jatim. Untuk memberikan mereka ketahanan secara sosial ekonomi apa Pak? Kita lakukan inkubasi dan pelatihan kewirausahaan dalam bentuk pembuatan batik siprat beserta turunannya, sehingga mereka nanti akan melakukan itu berkelanjutan dengan pendampingan terus-menerus supaya mereka itu bisa mandiri secara ekonomi maupun mandiri secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Darmawanti dari Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di Deling, yang mana hari ini kita membahas banyak hal, terutama untuk kerjasama dengan teman-teman dari komunitas lainnya, bagaimana bisa mengembangkan Ananda istimewa ini menjadi Ananda yang mandiri dan berdaya guna. Terima kasih untuk Australia dan dari Lira Disabilitas Care untuk kesempatan yang hari ini kita bisa bersama-sama. Program apa yang dibicarakan tadi? Rencana apa? Program apa? Ya. Program-program yang dibicarakan hari ini adalah kelas haircut class, yang mana AMI akan mensupport untuk orang tua yang akan diberikan pembinaan untuk pelatihan dari kelas memotong rambut, yang mana orang tua ini adalah orang tua single parent dan mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kami berharap agar mereka nantinya bisa mempunyai usaha yang bisa lebih mandiri dan mendapatkan tambahan hasil di rumah masing-masing. Seperti itu, sehingga kita bisa betul-betul memberikan kesempatan kepada orang tua ABK untuk bisa lebih semangat, untuk bisa lebih memberikan bimbingan kepada Ananda istimewanya di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoyib. Saya salah satu aktivis dan relawan di Mikro Mentor, salah satu NGO, organisasi yang bergerak di pembinaan atau pemberdayaan yang membina UMKM atau SDM organisasi yang berada di internasional. Dari diskusi yang kita dapatkan tadi, jadi dalam segi bidang UMKM, perlunya kita untuk ada kesinambungan dari para peserta binaan agar bisa untuk mandiri untuk program pendapatan dalam kemandiriannya. Dalam segi UMKM butuh bimbingan atau binaan, salah satunya yaitu ada satu aplikasi yang tersertifikasi oleh negara, yaitu program SIAPIK. Jadi untuk arus kas dan modal, biaya, semuanya bisa dikontrol secara detail demi untuk berkelangsungan para UMKM tersebut. Dan pentingnya peran pemerintah atau swasta untuk lebih aware atau lebih peduli dalam membangun inklusivitas para difabel agar bisa mandiri dalam hal untuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari atau
mendapatkan penghasilan agar lebih membantu mereka untuk dapat percaya diri dan lebih diterima di masyarakat. Jadi program dari D-Link ini sangat membantu sekali sebagai pemicu atau pelopor untuk memantik para generasi muda lebih awareness, lebih konsisten, lebih peduli ya. Saya kira demikian. Perkenalkan, nama saya Indra Pramana. Saya di sini selaku Wali Kota Lira Surabaya dan Sekretaris dari Lembaga Hukum Advokasi Lira Surabaya, siap membantu untuk mensukseskan program dari Abdul Majid SE selaku Ketua LDC Lira Surabaya. Di sini kami, khususnya saya, akan berkomitmen untuk membantu melindungi, membantu menyelesaikan atau melindungi permasalahan hukum nantinya yang akan terjadi pada program D-Link ini sendiri. Yang jelas, saya pribadi akan mensupport penuh kegiatan dari Mas Abdul Majid ini, dan harapan saya acara ini akan terselenggara dengan sukses dan nantinya akan menjadi sebuah keberhasilan untuk kita bersama. Halo semua, perkenalkan nama saya Mira Aulia. Pada program D-Link, di Project D-Link ini saya sebagai Deputy Program dari D-Link. Tadi itu hari ini ya kita melakukan kegiatan FGD. FGD ini fungsinya adalah untuk mempersatukan setiap yang akan terlibat di dalam proyeknya D-Link nanti ke depannya. Nanti setelah itu apa yang ada kita masukan-masukan dari teman-teman yang akan terlibat dalam proyek D-Link ini nanti tadi itu sudah didiskusikan bersama-sama. Jadi mungkin dari segi pelaksanaan programnya bagaimana, terus mungkin dari segi bisnisnya nanti ke depannya juga bagaimana runningnya, atau mungkin nanti bagaimana program ini bisa terlaksana dengan inklusif juga. Nah itu dia sih yang tadi sedang diobrol-obrolin. Kan itu full up nanti. Oke. Perkenalkan, saya Bambang Asraf Hadi Saputro. Hari ini saya menghadiri acara FGD dari LDC, yaitu Lira Disabilitas Care, ya kan. Sebelumnya saya Gubernur Lira Jawa Timur, ya, membawai beberapa LSO, dan hari ini juga ada Mas Majid di depan saya, yaitu Ketua LDC, ya kan, Lira Disabilitas Care. Bahwa hari ini ada kegiatan di mana kita akan melakukan namanya aksi nyata ya dalam program-program yang sudah diplanningkan oleh beliaunya sebagai Ketua LDC untuk membela kaum minoritas yaitu disabilitas. Bukan hanya konteks opini, bukan hanya konteks secara acara-acara formal, tapi kita juga bisa memberikan solusi. Nah, saya berharap bahwa dalam acara nanti ke depan ini yang disusun dalam plan atau project bernama D-Link, ya, ini bisa mendapatkan respon dari semua pihak, terutama dalam pemerintahan dan juga pada masyarakat pada umumnya, bahwa kita bersatu padu untuk membantu kaum disabilitas serta bisa memberikan solusi yang nyata, bukan hanya opini, bahwa ini adalah berujung semua pada nilai kemanusiaan. Ya, mungkin cukup seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya.